Soal nomor 1A, apa yang terjadi dengan kurva permintaan e-book reader, buku cetak ketika harga e-book turun? Jadi nomor 1A ini diketahui pernyataan ketika harga e-book turun. Kemudian dibuat kurva Q dan ini kurva P. Yang pertama untuk kurva e-book. Q1 dimisalin, Q2 P1, P2. Pada kurva demand atau kurva permintaan berlaku hukum ketika harga suatu barang itu meningkat, jumlah kuantitasnya itu semakin sedikit. Kemudian ketika harga suatu barang itu menurun, jumlah kuantitasnya itu akan semakin banyak atau bertambah. Jadi di sini yang tadinya harga e-book itu P2 dan kuantitasnya di Q1 itu harganya menurun. Otomatis Q2-nya itu bertambah, kuantitasnya bertambah. Nah, kemudian ditarik garis seperti ini. Yang tadinya di P2 sekarang di P1. Ini terjadi perubahan di sepanjang kurva. Perubahan titik di sepanjang kurva. Jadi harga e-booknya itu ketika harga e-book turun, jumlah kuantitasnya itu akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua, kurva untuk e-book reader. Ini ada Q dan P. Ini dimisalin Q1, ini misalin Q2. Ini P. Ketika harga e-book reader di P, kuantitasnya di Q1. Kemudian ketika ada perubahan harga, kuantitasnya di Q2. Kurva demand itu selalu menghadap ke bawah, jadi dibuat dulu kurvanya menghadap ke bawah. Kayak gini. Nah, karena e-book reader ini merupakan barang komplementer dari e-book, jadi ketika kuantitas e-book bertambah, e-book reader itu juga permintaan terhadap e-book readernya semakin meningkat atau kuantitas e-booknya semakin bertambah. Ini terjadi pergeseran kurva ke kanan atau shifting to the right. Kemudian kurva untuk buku cetak. Di Q ini P. Ini kita misalin lagi Q, ini kita misalin lagi Q, ini misalin P. Ketika harga buku cetak di P, ininya di Q. Ketika ada perubahan harga, ininya di Q juga. Nah, dibuat dulu lagi grafiknya, kurvanya. Nah, ketika harga e-book itu turun, maka kuantitasnya itu semakin banyak. Nah, karena ada faktor barang lain yang menyebabkan harga atau kuantitas dari barang lain itu juga ikut berubah. Ketika kuantitas e-book itu bertambah, maka kuantitas pada buku cetak itu berkurang. Karena sebagian orang itu akan lebih memilih e-book dan meninggalkan buku cetak. Kayak gitu. Jadi kita itu memposisikan kita sebagai konsumen. Ketika tahu harga ada yang lebih rendah dan lebih efektif, kita akan beralih ke barang tersebut. Jadi pada buku cetak ini terjadi pergeseran kurva ke kiri karena
kuantitasnya itu berkurang atau shifting to the left. Soal 1B, apa yang terjadi dengan kurva permintaan sepeda bermerek terkenal dan sepeda tidak bermerek ketika pendapatan naik? Pernyataannya itu ketika pendapatan naik. Ini dibuat kurva Q dan kurva P. Yang pertama itu untuk sepeda tidak bermerek dulu. Ketika harga P, kuantitas permintaan sepeda tidak bermerek di Q. Ini juga di Q. Kemudian dibuat dulu kurva permintaannya. Ini. Nah, ketika pendapatan seseorang naik, konsumen itu lebih cenderung memilih barang atau sesuatu yang sifatnya lebih mewah atau barang superior. Jadi, ketika pendapatan naik, maka orang-orang akan meninggalkan barang inferior, sepeda tidak bermerek. Jika dibandingkan dengan sepeda bermerek, itu barang superior dan inferior. Jadi, ada pergeseran kurva ke kiri. Karena sebagian orang akan lebih memilih sepeda bermerek, atau ini shifting to the left. Kemudian dibandingkan dengan sepeda bermerek. Nah, ini dibuat juga kurvanya ke bawah karena kurva permintaan. Ketika pendapatan naik, orang-orang itu cenderung akan membeli barang yang lebih mewah atau superior. Jadi, jumlah permintaan terhadap sepeda bermerek itu juga ikut bertambah. Terjadi pergeseran kurva ke kanan atau shifting to the right. Kemudian yang soal C, apa yang terjadi dengan kurva penawaran hand sanitizer, etil alkohol, dan sabun cuci tangan ketika harga hand sanitizer naik? Nih, pernyataannya ketika harga hand sanitizer naik. Ini dibuat grafik Q dan P. Buat dulu ketika hand sanitizer, ini kurva hand sanitizer. Ketika harganya di Q1, ketika harga Q2, harga di P1, ketika harga di P2. Nah, pada kurva supply itu berlaku hukum ketika harganya itu meningkat, maka jumlah kuantitasnya itu juga semakin banyak, tetapi ketika harganya turun, jumlah kuantitasnya juga ikut turun. Jadi pada supply ini, kita dimisalin sebagai penjual. Nah, ini harga hand sanitizer meningkat. Jadi di P1, ini di Q1, ketika harga di P2, kuantitasnya di Q2. Kemudian ditarik garis kurva supply. Nah, ini terjadi pergeseran di sepanjang kurva. Ketika harga P, kuantitas penawarannya di Q. Ketika harga di P juga, kuantitas penawaran etil alkoholnya di Q. Nah, ketika harga hand sanitizer naik, otomatis jumlah penawaran kuantitas hand sanitizer itu ikut meningkat, yang menyebabkan etil alkohol juga ikut meningkat, karena etil alkohol merupakan barang komplementer dari hand sanitizer. Jadi, buat kurvanya juga dulu ke arah atas.
Nah, jumlah etil alkoholnya ini bertambah, berarti ada pergeseran kurva ke kanan. Shifting to the right. Kemudian kurva sabun cuci tangan. Q, ada P. Dimisalin Q, dimisalin Q, ini dimisalin P. Ketika harga sabun cuci tangan di P, jumlah kuantitasnya di Q. Ini juga kuantitasnya di Q. Nah, karena tadi jumlah penawaran terhadap hand sanitizer itu naik, mengakibatkan orang-orang yang berjualan sabun cuci tangan itu beralih untuk menjual hand sanitizer. Jadi mengakibatkan penjualan atau penawaran terhadap sabun cuci tangan ini menurun. Nah, kita buat dulu kurvanya ke arah atas. Nah, ini terjadi pergeseran kurva ke kiri karena jumlah kuantitas sabun cuci tangan itu berkurang, atau shifting to the left. Nomor 2A, diketahui QS sama dengan min 1000 ditambah 200P, QD sama dengan 2500 min 150P. Jadi cara menghitungnya, pada elastisitas itu QS sama dengan QD. Min 1000 ditambah 200P sama dengan 2500 dikurangin 150P. Nah, yang P kita pindah ke kanan, yang nggak ada variabelnya kita pindah ke kiri. Ini pindah ke kiri jadi min 3500 sama dengan min 350P. Kita mencari nilai P. P-nya sama dengan 350 dibagi 35 sama dengan 10. Kita udah dapet P-nya 10. Tinggal mencari Q. Masukin boleh ke QS atau QD. Aku masukin yang ke QS. Q sama dengan min 1000 ditambah 200, P-nya dimasukin 10. Jadi min 1000 ditambah 2000. Q-nya sama dengan 1000. Nah, udah dapet nih P dan Q-nya 1000. Terus tinggal untuk mencari elastisitas supply dan elastisitas demand itu diambil dari sini. Dari sini dan dari QS dan QD. Nah, dari QS itu Q aksennya sama dengan 200. Nah, dari QD Q aksennya min 150, tapi ini mutlak, jadi nilainya positif. Kemudian mencari elastisitas supply, itu rumusnya turunan dari Q 200 dikali P per Q 10 per 1000. Ini coret 2. Kemudian cari elastisitas demand, ED sama dengan turunan dari QD itu min 150 dikali P per Q 10 per 1000. 15 dibagi 10 1,5, karena ini dimutlakin jadi nilainya positif. Nah, 2 ini untuk elastisitas supply itu lebih dari 1, maka ini disebut dengan elastis. Ini 1,5 pada ED juga lebih dari 1, itu disebut elastis. Artinya ketika pada elastisitas supply ini, artinya perubahan kuantitas itu lebih banyak dibandingkan perubahan harga. Jadi ketika perubahan harganya itu berubah 1%, menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkannya itu lebih dari 1%.
Nih, di sini kan ada 2, jadi 2%. Kemudian pada elastisitas demand itu artinya 1,5 lebih dari 1. Elastis itu artinya konsumen itu peka terhadap perubahan harga barang. Jadi, ketika perubahan harga 1% dari kenaikan harga akan mengurangi jumlah barang yang diminta. Jadi, ketika harganya 1%, pada elastisitas demand ini, jumlah barangnya yang diminta itu akan berkurang sebesar 1,5%. Nomor 2B itu ada persamaan PS dan PD. Itu sama, tinggal PS sama dengan PD 20 ditambah 2Q sama dengan 80 min Q. Yang 2Q pindah ke kanan, 80 pindah ke kiri, jadi min 60 sama dengan min 3Q. Nah, Q-nya boleh pindah ke kiri, ini boleh pindah ke kanan. 60 bagi 3, 20. Dapat Q20, tinggal masukin, boleh ke PS, boleh ke PD. 20, ini masukin yang ke PS, ditambah 2 kali Q. Q-nya 20. Ini bundarin aja. Nah, sama dengan 20 ditambah 40. P sama dengan 60. Q-nya 20, P-nya 60. Untuk mencari nilai ES dan ED itu harus diubah ke persamaan Q. Nah, dari sini, dari PS ke PD, ubah ke persamaan Q. Min 2Q karena pindah ke kiri, 20 min P. Q 20 bagi 2 min 10. Min 10 ditambah min bagi min plus 0,5 P. Kemudian ini juga diubah ke persamaan Q. Q pindah ke kiri 80 min P pindah ke kanan. Nah, habis itu kita buat turunannya. Turunan dari Q, turunan dari P untuk kuantitas itu 0,5, dan turunan dari ini kuantitas itu dari turunan P-nya min 1. Ini dibuat mutlak. Terus mencari ES, elastisitas supply dan elastisitas demand. Elastisitas supply itu rumusnya 0,5 mencari elastisitas supply itu 0,5 dikali, dari sini 0,5 dikali P per Q. P per Q 60 per 20. Coret 3, 0,5 kali 3, 1,5. Nah, untuk ED juga sama. Ini min 1 dikali P per Q 60 per 20. Coret 3. Nah, untuk elastisitas supply itu lebih dari 1. Ini elastis. Ini 3 juga lebih dari 1. Ini elastis. Artinya, ketika elastisitas supply-nya itu lebih dari 1, perubahan kuantitas itu lebih banyak dibandingkan dengan perubahan harga. Kemudian, ketika elastisitas demand lebih dari 1 itu, setiap perubahan 1% dari kenaikan harga akan mengurangi jumlah barang yang diminta sebesar 3%.